Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen perubahan. Adapun materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Pertika Septiani, dan kedua rekan saya, Widya Astuti dan Vicky Abdurrahman. Langsung saja ke pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau Management of Change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Adapun menurut para ahli, Winardi menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola perubahan secara lebih efektif, yang di dalamnya memerlukan pengetahuan terkait motivasi, kelompok, kepemimpinan, konflik, dan komunikasi. Selanjutnya, tujuan manajemen perubahan. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dapat terjadi baik dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Yang kedua, memperbaiki efektivitas perusahaan seperti tenaga kerja, struktur organisasi, perbaikan sistem sehingga dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Yang terakhir, mempertahankan jangka hidup perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Astuti. Nah, selanjutnya ada pendekatan manajemen perubahan. Yang pertama, pendekatan rasional empiris. Pendekatan rasional empiris ini digunakan dengan dasar keyakinan bahwa perilaku orang mampu diprediksi dan mereka akan memberikan perhatian khusus atas kepentingannya sendiri. Dengan memahami perilaku tersebut, maka akan memberikan manajer perubahan pada suatu strategi yang berguna untuk melangkah. Yang kedua, pendekatan normatif edukatif. Lebih fokus pada bagaimana seorang manajer perubahan mampu memberikan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu agar selanjutnya para anggota manajer mampu melakukan perubahan. Yang ketiga, pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan ini akan memaksa pihak manajemen perubahan untuk melakukan caranya secara semena-mena oleh sebagian pihak secara naif oleh sebagian yang lain, dan sering menjadi bentuk standar dalam manajemen perubahan. Yang keempat, pendekatan lingkungan adaptif. Dalam pendekatan manajemen ini adalah bahwa walaupun mereka berubah berdasarkan insting, namun mereka berusaha menghindari segala bentuk kerugian. Jadi sebenarnya mereka mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi baru. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis manajemen perubahan. Yang pertama, smooth incremental change. Artinya perubahan akan terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi serta mencakup atas seluruh rentetan perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Yang kedua, bumpy incremental change, artinya perubahan yang mempunyai periode relatif tenang dan sesekali disela dengan percepatan gerakan perubahan dengan dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi, dan bisa juga berasal dari internal, seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Yang ketiga, discontinuous change adalah perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur budaya, strategi, dan ketiganya secara bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat revolusioner dan juga cepat. Selanjutnya ada proses manajemen perubahan, yaitu ada identifikasi perubahan, perencanaan perubahan, implementasi perubahan, dan evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, soal dan pembahasan. Mengapa dalam proses manajemen perubahan diperlukan perencanaan perubahan? Pembahasan. Merencanakan perubahan dengan benar dapat membantu menghindari konsekuensi negatif seperti kegagalan, pengerjaan ulang, atau pembatalan dan penundaan layanan. Perubahan ini justru harus dapat menghasilkan konsekuensi positif seperti pengurangan output yang tidak sesuai atau mengurangi insiden kesalahan manusia. Tujuan
perencanaan perubahan adalah untuk menjaga kemampuan organisasi untuk terus menyediakan produk dan layanan yang sesuai selama perubahan. Organisasi harus mempertimbangkan tindakan yang dapat mengurangi potensi dampak negatif dalam perubahan, seperti melakukan uji coba sebelum implementasi penuh atau menentukan tindakan yang akan diambil ketika perubahan tidak berhasil dilaksanakan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pada hakikatnya, manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, executing, and controlling, guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Terjadinya perbedaan budaya pada suatu organisasi akan memengaruhi penyusunan rencana perubahan yang akan dilakukan secara tepat. Perubahan bisa memilih salah satu dari 4 pendekatan manajemen perubahan, yaitu pendekatan rasional empiris, pendekatan normatif reedukatif, pendekatan kekuasaan koersif, dan pendekatan lingkungan adaptif. Jenis-jenis manajemen perubahan yang dipilih oleh perusahaan adalah SMOT incremental change, BMT incremental change, and discontinuous change. Namun, manajemen ini tidak akan berjalan sukses jika tanpa dilakukan manajemen keuangan yang lebih baik dan akurat. Selanjutnya, daftar pusaka Ibnu Ismail 2020 Oktober 26. Manajemen perubahan equate.id diakses pada 8 Oktober 2021 melalui link. Nadia Irfana Natasha SPD tanpa tahu. Manajemen perubahan Hello Edukasi diakses pada 8 Oktober 2021 melalui link. Oke, terima kasih pada pembahasan kelompok saya yang berjudul Manajemen Perubahan. Selamat dan sukses untuk ujian akhir semester prodi manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.